Oke, selanjutnya PPRO. Kalau PPRO berdasarkan analisisnya jangka pendek sih harusnya dia naik karena dia udah melewati garis MA20-nya. Harusnya ini naik ya. Kalau berdasarkan jangka panjang dia masih berada di garis setpiece-nya ya, di antara MA20. Jadi masih ragu-ragu ya. Jadi di jangka menengah sih saya melihatnya bagusnya emang belinya di harga 103 ini untuk bisa jadi super trading nanti ya. Ya, kalau berdasarkan jangka panjang dia harusnya masih bisa naik. Selanjutnya PTBA. Untuk PTBA di sini saya loss juga sih, loss sekitar 2,3%. Tapi kalau dilihat dari jangka pendek sih dia ada kemungkinan naik, tapi naiknya tipis ya. Naiknya tipis, masih dia udah ngelewatin MA20-nya. Dilihat dari jangka menengah dia udah di bawah ini ya, di bawah MA20, jadi kemungkinan dia akan masih turun untuk beberapa saat. Kalau saya saranin bagus belinya di harga 3000. Coba kita lihat di jangka panjangnya. Jangka panjang dia masih di atas ya. Dia masih di atas MA20, jadi masih aman. Jadi untuk saham ini sebenarnya kemungkinan akan naik lagi masih besar ya. Selanjutnya rally. Untuk rally dia udah di bawah garis MA20. Ini kemungkinan besar dia akan koreksi dulu. Ya. Ini naik ya. Oke, jadi ini bisa kita lihat grafiknya. Ini kayaknya ada yang pom-pom nih. Kalau saya lihat dari sini ini tiba-tiba naik tinggi seperti itu. Sahamnya kalau dilihat dari analisis yang saya punya cukup dikhawatirkan ya. Jadi saya nggak recommended buat saham ini. Selanjutnya Sril. Untuk Sril juga turun ya. Sril dia di garis sideways-nya untuk jangka pendek, jangka menengah ya sama. Jadi masih kalau dilihat dari jangka panjangnya kayaknya dia masih bisa naik lagi nih. Karena dia udah turun, terus coba buat naik lagi ke sini. Saran saya buat kita yang nggak punya banyak modal, kayaknya ini kalau pribadi sih saya nyaranin ini nggak efektif untuk di trading. Karena saya di sini turun sekitar 4,2%. Selanjutnya Tebik. Untuk Tebik
Di jangka pendek dia masih tinggi ya, masih banyak yang beli. Tapi ini harus hati-hati, bisa saja dia mengalami koreksi karena di sini tiba-tiba ada volume yang terlalu gede sehingga harganya naik nih. Jadi kemungkinan bandar ngambil di sini nih, di harga sini. Ya, dia udah ngelewatin MA20, kemungkinan dia akan naik juga besar ya. Jadi kalau tibik ini dia bisa, coba lihat, dia bisa naik di harga garis supportnya sini ya, di harga 1818. Jadi kalau menurut saya sih bagus untuk dilakukan trading karena bisa dilihat dia lagi di MACD-nya dia lagi uptrend banget. Jadi kemungkinan akan ada sideways dulu. Tapi kemungkinan besar akan naik, besar juga di sini. Itu untuk tebik. Selanjutnya kalau untuk Telkom dia udah naik ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu dia udah naik dari 26 Oktober 2020 dia naik nih ya, dari harga 2.600 sampai sekarang udah sampai 3.500 ya, 3.500. Sekarang berapa? 3.468. Masih di pucuk-pucuknya. Kemungkinan dia akan koreksi dulu terlebih dahulu. Sebenarnya bagusnya belinya di harga segini, di harga 3.107 karena dia masih di MA, di batas supportnya. Nih, jadi kalau jangka menengah saya ngelihatnya bagusnya beli di harga 3.494, di mana dia mengalami penurunan, kemungkinan dia akan naik uptrend pasti besar juga ini karena bagusnya si support trading biasanya dia ngambilnya dari harga sini nih. Harga sini dia akan naik perlahan-lahan di garis supportnya segini nih, di harga 3.578. Itu untuk Telkom. Selanjutnya Power. Untuk Tower dia di bawah garis support ya. Untuk jangka pendek dia di garis dip. Untuk jangka pendek dia sudah di atas garis support sebenarnya. Dia lagi, kalau dilihat di MACD dia lagi di zona-zona atas nih. Jadi kemungkinan dia bisa naik ada, kemungkinan dia bisa sideways ada, kemungkinan dia koreksi juga ada. Tergantung sentimen yang akan ini nanti ya, akan datang ke tower ini nanti. Berdasarkan jangka menengah dia masih di bawah garis support. Jadi tapi kalau biasanya sih kalau saya ngelihat dari sini bagi super trading dia pasti udah ngambil di harga segini karena ini kemungkinan akan naik ada, karena kan ini udah turun banget ya, jadi kemungkinan dia akan naik di harga support sekitar 900.
di 950. Dia akan naik di harga support ini. Jadi kalau untuk tower kayaknya ini peluangnya besar untuk bisa naik lagi, tergantung sentimen yang akan berpengaruh positif untuk tower ini. Terakhir zinc ini saya mengalami loss juga sekitar 9,5%. Bisa dilihat bahwa berdasarkan ininya dia sideways turun, dia sudah di bawah MA20 nya. Garis supportnya sama. Di jangka pendek kayaknya dia kalau dia bisa menembus ini harga 1900 ini, kemungkinan dia akan naik juga, karena dilihat dari grafiknya sih dia turun ya, koreksi terus dia naik lagi. Jadi kemungkinan untuk hari besok naik ada. Begitu Francis, jadi ini pengalaman yang saya saham yang saya punya, pengalaman saham yang apa ya, yang saya hanya beli tapi saya nggak paham sendiri itu maksudnya seperti apa. Jadi bagi Bro and Sis, kita sama-sama belajar di sini. Semoga yang merah-merah itu jadi hijau ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.